teman-teman, kembali lagi bersama saya Tiara Muati. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang strategi media dalam proses pembelajaran. Nah, apa sih proses pembelajaran itu? Proses pembelajaran adalah suatu proses pengembangan pengetahuan, keterampilan, serta pengembangan tingkah laku sebagai interaksi antara individu ke individu lain, baik menyangkut fisik, psikologis, strategi belajar, media, dan media pembelajaran. Nah, adapun strategi pembelajaran yang akan saya bahas kali ini, yang pertama ada simulasi, yang kedua discovery, yang ketiga problem solving, dan yang terakhir adalah praktikum. Nah, terus tonton video ini sampai akhir ya. Strategi pembelajaran yang pertama yaitu simulasi. Simulasi merupakan suatu proses di mana kita mampu mengajak dan memberikan edukasi kepada siswa bagaimana suatu kejadian itu secara langsung dan nyata di lapangan. Nah, yang dapat kita manfaatkan untuk strategi ini dalam pembelajaran geografi yaitu contohnya ketika kita memberikan edukasi atau pembelajaran tentang bagaimana terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan. Kita dapat memanfaatkan situasi kelas untuk bagaimana sih ketika gerhana matahari atau gerhana bulan itu terjadi dengan pemanfaatan ruangan yang gelap ataupun lampu-lampu yang ada di kelas. Nah, di sini kan kita dapat memberikan pemahaman kepada siswa bagaimana sih situasi ataupun perasaan ketika terjadi gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Yang kedua yaitu ketika terjadi gempa bumi ataupun simulasi evakuasi kebencanaan. Nah, kita dapat memberikan edukasi dan juga arahan-arahan terhadap siswa bagaimana langkah-langkah mengevakuasi diri ketika terjadi gempa bumi. Yang terakhir yaitu simulasi tentang penanaman pohon. Nah, kita dapat ataupun mampu mengajak siswa kita untuk merawat serta menanam pohon di sekitaran taman yang ada di depan kelas kita. Pembelajaran yang kedua, strategi discovery. Discovery merupakan suatu pembelajaran instruksif di mana kita memberikan suatu rangsangan kepada siswa di mana siswa untuk menggali informasi-informasi yang belum mereka ketahui sebelumnya. Pemanfaatan ini dapat kita tunjang dengan adanya perkembangan teknologi serta alat-alat laboratorium yang tersedia di sekolah kita masing-masing. Yang pertama, contohnya itu ketika kita memberikan rangsangan untuk siswa mencari suatu permasalahan yang belum mereka ketahui dengan cara membaca buku. Nah, dengan cara membaca buku ini siswa dapat menemukan ataupun menggali informasi-informasi yang belum mereka ketahui. Contoh yang kedua, ketika kita memberikan ataupun menugaskan siswa kita untuk mencari sesuatu ataupun menganalisis sesuatu yang belum mereka ketahui secara langsung. Yang terakhir, kita dapat memanfaatkan video pembelajaran untuk merangsang pengetahuan siswa yang belum mereka ketahui. Nah, kita bisa menugaskan siswa ataupun memberikan suatu pemahaman terhadap siswa agar siswa mencari ataupun menggali informasi-informasi apa yang ada di video tersebut. Nah, pemanfaatan ini sangat cocok untuk perkembangan guru di abad 21 ini. Nah, dengan kondisi kita yang saat ini dituntut untuk mengkolaborasikan e-learning ataupun pelajaran dengan metode elektronik, itu dapat ataupun mampu memberikan inovasi-inovasi terhadap pengetahuan ataupun merangsang keingintahuan siswa itu sendiri. Yang ketiga adalah strategi pembelajaran dengan metode problem solving atau pemecahan masalah. Pemecahan masalah ataupun strategi problem solving merupakan strategi di mana
seorang pendidik memberikan suatu permasalahan-permasalahan yang dapat diselesaikan atau dipecahkan oleh siswa itu sendiri, baik dengan analisis SWOT. Metode ini sangat bagus untuk memberikan peran aktif siswa dan juga meningkatkan daya kritis siswa terhadap suatu fenomena alam maupun fenomena sosial. Contoh yang pertama yaitu fenomena-fenomena pencemaran air yang berada di sekitaran sekolah. Guru dapat memberikan suatu permasalahan terhadap siswa agar siswa itu memberikan kritikan ataupun saran dan juga pemikiran-pemikiran yang kritis dan juga pemecahan masalah ataupun intisari dari permasalahan tersebut. Contoh yang kedua yaitu tentang ataupun menganalisis suatu permasalahan tentang longsor yang ada di Indonesia dan juga fenomena-fenomena banjir. Nah, siswa dapat menganalisis juga meneliti kenapa sih banjir ataupun longsor di Indonesia ini sering terjadi. Yang terakhir, kita dapat memberikan permasalahan-permasalahan tentang sosial, di mana siswa-siswa ataupun peserta didik sekarang itu memiliki ataupun banyak sekali penyimpangan-penyimpangan sosial. Nah, di sana siswa dapat berperan aktif dan juga berpikir kritis untuk pemecahan masalah tersebut. Strategi pembelajaran yang terakhir yaitu praktikum. Strategi pembelajaran praktikum merupakan suatu strategi di mana kita memberikan suatu penjelasan bagaimana sesuatu itu ditemukan. Nah, praktikum ini pertama-tama seorang guru dapat memberikan suatu penjelasan apa saja yang menjadi tujuan praktikum tersebut. Yang kedua, pengenalan alat dan bahan, cara kerja, dan juga hasil dari praktikum itu sendiri. Contoh yang pertama yang dapat kita manfaatkan untuk strategi ini yaitu pembelajaran pembuatan peta dengan pantograf. Nah, seorang guru ataupun seorang pendidik dapat memberikan pemahaman ataupun memberikan pembelajaran bagaimana pembuatan peta dengan alat bantu pantograf. Yang kedua, kita dapat memanfaatkan praktikum interpretasi citra atau pemindahan jauh untuk siswa-siswa dapat menganalisis ataupun mempraktekkan secara langsung. Praktikum yang terakhir yaitu praktikum pengukuran curah hujan harian yang dapat kita manfaatkan alat seperti ombrometer dan juga pengukuran suhu, kelembapan, dan lain sebagainya. Video strategi pemanfaatan media pembelajaran kali ini dicukupkan sekian, semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.